Ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang, ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada yang diem sekarang banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini, sekarang banyak gini Pak, banyak gini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan akan dilaporkan ke polisi terkait candaan tentang sholat. Menteri Perdagangan itu dinilai telah melakukan penistaan agama. Ketua Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran, menilai pernyataan Zulhas merupakan penistaan agama. Untuk itu ia mengajak seluruh ormas Islam melaporkan Zulhas ke Mabes Polri. Saudara-saudara, gimana? Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini, sekarang banyak gini Pak, banyak gini. Sehubung dengan viralnya video pidato Zulkifli Hasan yang dinilai sangat melukai umat Islam, di mana Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai bahan candaan dan guyonan. Dalam pidato tersebut sangat jelas, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa saat ini banyak jamaah yang sholat tidak menyebut amin di akhir bacaan Al-Fatihah. Ini merupakan penistaan agama yang sangat keji. Sebelum melakukan pelaporan resmi, pihaknya juga mengajak seluruh ormas Islam bergabung dalam aksi akbar bertajuk Tangkap Penista Agama Zulkifli Hasan. Adapun aksi akbar dan pelaporan tersebut akan dilaksanakan pada Kamis besok. Sebelumnya, Ketua Umum DPP JNK Nanang Firdaus Masduki mengatakan, apa yang dilakukan pria yang menjabat Menteri Perdagangan itu memberikan kesan mempermainkan, bukan melecehkan sholat. Nanang menilai apa yang terjadi dalam video tersebut harus dihentikan. Apa yang terjadi dalam video diperankan oleh Zulhas itu harus dihentikan. Zulhas juga harus meminta maaf kepada umat Islam karena telah menodai sakralitas ibadah sholat. Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada semua tokoh dalam musim politik ini tidak menarik-narik unsur agama menjadi konsumsi politik yang provokatif. Tujuannya agar tidak menyulut berkembangnya politik identitas di level masyarakat. Sementara itu, Ustadz Hilmi Firdausi sampai-sampai istighfar melihat kelakuan Zulhas. Itu sudah kebablasan Pak. Syariat sholat bukan untuk bahan bercandaan. Tapi apa benar ada pendukung Pak Prabowo Subianto yang tidak amin saat sholat dan merubah jari tahiyat menjadi dua? Masa harus mengorbankan ibadahnya hanya demi pilpres? Astagfirullah. Untuk diketahui, Zulkifli Hasan berkelakar kini ada masyarakat yang diam usai surat Al-Fatihah dibacakan oleh imam saat sholat maghrib. Seharusnya langsung membaca amin. Ia mengatakan, saya keliling daerah Pak Yai, di sini aman. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca waladdallin, baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Menurutnya orang-orang yang terdiam usai baca waladdallin itu karena mereka cinta kepada Capres Prabowo Subianto. Ada yang diam sekarang banyak saking cintanya kepada Pak Prabowo. Kita dipercaya oleh KTT Darurat Oki memutuskan untuk menghentikan perang Israel Gaza. Siapa yang diutus? Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya dampingi Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Apa yang bisa Amerika bantu, Amerika berikan sehingga Indonesia senang. Apa kata Pak Jokowi? Presiden Joe Biden, kalau ingin Indonesia senang, tolong hentikan serangan Israel terhadap Gaza. Hebat. Jawaban Joe Biden apa? Pak Jokowi, selain, saya dengarkan betul, selain soal Israel dan Palestina yang sedang berproses, maka kemarin sempat gencatan senjata beberapa hari itu ada peran Pak Jokowi. Israel dan Palestina yang sedang berproses, apalagi? Nah, bayangkan, saya ke Tiongkok, dampingi Pak Jokowi, sebelahnya duduk, depannya Presiden Tiongkok Xi Jinping. Apa kata Presiden Tiongkok?
Buat Indonesia Pak Jokowi, apa saja yang diminta tidak ada yang kami tidak berikan. Karena Indonesia sahabat sejati Tiongkok. Begitu juga dengan Pangeran Arab Saudi MBS Muhammad bin Salman. Saudara-saudara, hormatnya luar biasa. Karena apa? Karena dalam negeri kita berhasil, ekonomi berhasil, politik stabil, saudara-saudara. Ya kalau ada kurang di sana sini wajar, kita ini negara besar. Negara besar sekali, belasan ribu pulau. Demokrasi terbesar ke 1, 2, ketiga di dunia. Kalau ada yang kurang ya wajar. Barat itu sudah 250 tahun. Kita demokrasi baru 25 tahun, wajar. Dibanding negara-negara lain, kita jauh lebih maju. Nah oleh karena itu, inilah yang harus kita lanjutkan. Selamat pagi. Ya, karena kita punya modal semua segala-galanya. Kita punya bonus demografi. Pak Prabowo bilang, Pak Zul, kita sekarang saatnya. Sekarang semua kita punya. Pak Prabowo, Indonesia punya segala-galanya untuk menjadi negara maju. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Maka perlu kesinambungan, perlu kelanjutan. Apalagi ya, banyak udah. Pokoknya intinya kira-kira udah paham lah, ya kan? Saudara-saudara, gimana? Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai itu. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh kok nggak ada. Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kalau menurut sini enggak. Ya. Tidak hanya itu, Zulhas juga mencontohkan kini banyak orang yang ketika gerakan tahiyatul akhir dalam sholat menunjukkan 2 jari. Itu kalau tahiyatul akhir awalnya gini, sekarang jadi gini, kata Zulhas. Partai Amanat Nasional masuk dalam koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PBB, Demokrat, PSI, Gelora, Garuda, dan Prima. Amin dan jari telunjuk mengacung merupakan kekhasan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yaitu rival Prabowo Gibran yang diusung Zulkifli Hasan dan kawan-kawan.